Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Susilo. Saya petugas tenaga medis atau perawat di KM Dempo. Saya aslinya orang tua dari Sumatera Barat tapi besar di Jakarta. Kalau kapal penumpang kan difasilitasi oleh poliklinik, harus ada polikliniknya. Otomatis harus ada petugas medisnya, entah itu dokter, entah itu perawat. Jadi tugasnya pertama yaitu melayani kesehatan baik penumpang maupun ABK. Satu. Kedua, kita membantu proses embarkasi, debarkasi atau naiknya penumpang, turunnya naiknya penumpang. Ketiga, kita juga harus tahu akan kondisi keadaan darurat kapal. Melalui pelatihan-pelatihan BST, kelautan itu harus kita pahami juga. Ada pelatihannya juga, kita dibuat pelatihannya juga. Jadi tantangan yang terbesar yang pasti beda antara kerja di darat sama kerja di kapal. Kalau di darat mungkin kita per shift waktunya, tapi kalau di atas kapal harus 24 jam standby, Pak. Jadi harus 24 jam standby, dan tantangannya itu kalau menemukan pasien-pasien yang keadaannya kritis. Namanya orang sakit tidak tahu waktu. Jadi datang udah tadinya sehat-sehat, tiba-tiba di dalam perjalanan serangan jantung lah, apalah itu kita harus melayani semaksimal mungkin yang kita bisa. Paling banyak kasusnya batuk, pilek, panas, itu aja. Tapi yang paling berat itu ya keadaan kritis itu. Oke. Ya, tapi kalau untuk yang batuk-batuk untuk anak-anak kecil karena perjalanan kan pancaroba, sering panas, sering batuk, pilek. Saya rasa untuk kriteria untuk poliklinik udah cukup memenuhi syarat karena kita mempunyai stok obat-obatan, baik obat jantung maupun obat-obat yang lainnya, obat sehari-hari kayak penyakit flu, mual muntah. Terusnya kita mempunyai alat sterilisator juga buat mensterilkan alat-alat medis, dan kita mempunyai oksigen elektrik dan oksigen tabung. Terusnya kita mempunyai tandu, ada macam banyaknya tandu, ada dua, tandu biasa sama tandu skoper. Terus kita mempunyai kursi roda buat evakuasi pasien. Kalau kerja di kapal kita punya tantangan, ada keadaan yang kita tidak bisa di darat, kayak orang lahirin atau orang apa. Satu, yang pasti kita bisa mengenal daerah-daerah yang lain. Itu yang kita senangnya, itu kita ketemu tempat-tempat wisata yang lain, walaupun cuma di pinggir pelabuhan aja, yang penting tahu daerah lah. Jadi untuk sekarang untuk di atas 7 bulan disarankan pihak Pelni itu tidak boleh ikut belayar. Oke. Ada aturannya, Pelni membuat aturan ya. Sama armada pesawat pun ada aturannya. Jadi 7 bulan tidak boleh belayar sebetulnya. Tetapi namanya kita penumpang terlalu banyak, Pak, dan petugas medis pun cuma 1 atau 2 orang, kemungkinan ada yang kelewat. Harus ada sistem pengecekan betul-betul ketat, karena kalau melahirkan ini kan resikonya 2 nyawa kita pertaruhkan, nyawa ibunya sama nyawa janinnya. Jadi yang betul-betul kita harus memperhatikan. Kalau masalah udah terjadi di atas kapal, mau nggak mau ya kita bantu semaksimal mungkin, Pak. Kalau dari saya selama belayar pasti banyak, Pak. Oke. Tapi untuk saat ini kan ada aturan yang baru, kita harus buat menetapkan aturan itu. Jadi lewat 8 bulan ada pendamping apa tidak, ada suratnya apa tidak, baru kita ini kan. Tapi untuk saat ini mudah-mudahan kalau pengalaman saya sering, Pak. Banyak ya, Pak? Sering sebelum ada aturan ini ya. Iya. Saya kan sudah kerja hampir 24 tahun di Pelni. Meninggal kan ada meninggal karena udah meninggal. Iya. Otomatis kita buatkan berita acaranya. Kita udah menyatakan meninggal ya. Yang menyatakan meninggal kan petugas medis ya. Kita buatkan berita acaranya, berita keterlibatan. Secara aturan dari maritim tidak boleh lebih dari 24 jam jenazahnya. Oke. Internasional. Oke. Ya. Kalau lebih dari 24 jam belum sandar, otomatis harus
dibuang lalu ke laut. Itu secara internasional. Tetapi karena kita pelayaran ini di domestik, kita nggak sampai 1 hari sudah Pelabuhan ya. pelabuhan. Untuk pelayanannya paling kita bersihkan, kita lapkan, kita tutup hidungnya, terus kita ikat-ikat kaki semua tangannya, kita tutup. Nanti akan dibikinkan berita acara dari KKP setempat. Kita turunkan di KKP kesehatan pelabuhan. Jadi kita kerjasama, bukan cuma kita aja ya. Kita laporkan ke kesehatan pelabuhan. Kesehatan pelabuhan membuat surat keluaran jenazahnya. Kita serah terima. Itu resikonya kita ya, tanggung jawab kita, karena kita juga kerja. Pada saat lebaran kayak gini ya banyak yang kita nggak, contohnya sekarang saya baru naik ini, harus resiko. Padahal berapa minggu lagi mau lebaran, dikasih suruh naik di sini langsung, ya udah mau nggak mau harus kita jalankan karena tugas dan tanggung jawab kita. Ya itu, ya keluarga pun sudah, karena saya sudah lama ya udah paham lah. Istri saya kebetulan kerja perawat juga di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Saya pun dulunya juga bekas Rumah Sakit Islam sebelum sini. 3 bulan belayar, aturan di Perni 3 bulan belayar, sebulan di rumah. Apa istilahnya cuti ya, itu ketemunya di situ. Kalau kita nggak usah untungnya 3 bulan, bayangin 3 bulan, sebulan cuti. Kita harus bersyukur juga kerja di Perni. 3 bulan, kalau kerja di darat cutinya cuma berapa? Cuti tahunan cuma 12 hari, ya kan? Lebih panjang ya. Lebih panjang kita sebetulnya. Tapi di darat kan ketemunya setiap hari. Sebetulnya Perni itu kan BUMN ya sama semuanya itu semuanya sama. Uangnya tidak, ya bedanya ini kan kita kan di kapal gajinya utuh aja. Utuhnya kenapa? Kebutuhan kita kan nggak terlalu banyak, paling kita ngopi atau apa aja. Tapi kalau misalnya kita kerja di darat, belum biaya transport, biaya apa, kita nggak ada apa-apa. Jadi sebetulnya sama aja gajinya. Iya, beda-beda sedikit ya, hal biasa lah. Karena kita akan meninggalkan keluarga. Tapi kalau masalah resiko, memang resiko kita lebih ini. Kalau ada penumpang yang mau naik, kita harus bersikap jujur aja. Kadang-kadang penumpang tidak jujur, Pak. Naik, beli tiketnya sama orang lain atau online, apalagi sekarang zaman online. Nggak tahu dia keadaannya sakit apa tidak. Ya kan? Kalau dia hamil apa tidak. Jadi penumpang itu harus jujur. Hamilnya berapa bulan, atau riwayat sakit apa, jujur. Kalau misalkan betul sakit atau hamil, minta surat dari dokter untuk melakukan perjalanan. Apakah diizinkan sama dokter? Kalau sudah diizinkan sama dokter, ada suratnya, tidak sekedar itu aja, harus lapor ke instansi terkait, KKP pelabuhan terdekat, karena itu kita kerjasama sama beliau di atas itu. Jadi kalau dia ngeluarin surat izin belayar, surat izin layak belayar, dan kita lihat kondisinya juga. Kadang-kadang kayak di daerah kita juga nggak bisa, karena kita kan petugas medis, Pak. Kita nolong manusia juga. Misalkan keadaannya kritis, terus dia mau rujuk, kita nggak bisa, susah juga. Sampai berantem kita mau nolak, sampai berantem. Tapi keadaannya kritis. Sebetulnya secara kesehatan tidak boleh berangkat, tapi karena dia mau keinginan mau hidup, kita nggak bisa. Ini juga akhirnya banyak yang kejadian kayak gitu karena nggak jujur, Pak. Jadi harus ada aturannya lah, gitu loh. Maksud saya ada aturan yang jelas. Jadi kalau betul-betul sakit, minta surat dari dokter, keterangannya apa mau dirujuk atau cuma mau bawa pulang. Ada suratnya, harus ada suratnya gitu yang jelas. Jadi jangan sampai udah sampai di kapal, tau-taunya meninggal, kan kita harus respon juga. Yang pasti untuk anak-anak bayi, untuk kesehatannya ya, biasanya anak bayi sudah ada bawa surat obat-obatan untuk penurun panas kah, atau riwayat dia punya ada asma atau penyakit apa yang bawaan dia ya, ada jangan lupa dibawa itu. Kalau untuk dia tidak ada keluhan sakit apapun, nggak apa-apa,
ikut-ikut aja nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya kebanyakan, apalagi kalau musim ombak, untuk keseluruhan penumpang, jangan lupa beli anti mabuk. Anti mabuknya jangan diminum setelah muntah mual. Sebelum kapal goyang, sebelum kapal ada ombak, diminum dulu. Ini kalau udah diminum sebelum itu untuk seluruhnya penumpang, itu aja. Kita ada ruangan laktasi, ada di Info 5, di sebelah situ. Kadang-kadang kita poliklinik juga kita buka kalau misalkan ini laktasi. Ya, jadi fasilitas buat menyusui kan? Iya. Kadang-kadang kita di ekonomi juga ada ruangan untuk disabilitas yang kursi roda, kita utamakan itu juga sekarang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.